Shalom Bapak Ibu, hari ini Minggu 6 September 2020 kita masuk pembahasan pada kitab Daniel pasal 3 sampai 4. Ini adalah kisah tentang Raja Nebukadnezar. Temanya meninggikan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Latar belakang dari Daniel pasal 3 adalah Nebukadnezar sudah merasa layak untuk meninggikan diri. Di awal pemerintahan, dia telah mengalahkan kerajaan-kerajaan kuat di masa itu, termasuk mengalahkan Mesir dan Asyur. Ingat, waktu itu Israel masih di bawah kekuasaan Asyur. Tak lama kemudian, ia juga menghancurkan kerajaan Yehuda, bahkan merobohkan tembok Yerusalem. Ia adalah raja yang paling berkuasa di dunia Timur Tengah kuno dan mendapatkan konfirmasi ilahi melalui mimpinya. Di dalam Daniel 2 digambarkan dia adalah bagian kepala yang berlapis yang terbuat dari emas dari sebuah patung raksasa yang besar. Lalu pada Daniel pasal 3 ini kita mendapatkan ayat yang pertama sampai yang ketiga, Nebukadnezar membuat sebuah patung yang besar. Dimensi patung itu tingginya 27 meter, panjang lebarnya 2,7 meter persegi. Terbuat dari emas murni. Nampaknya pendirian patung ini diilhami oleh mimpi Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2. Namun ia kali ini membuat semua bagian dari emas, bukan hanya kepalanya. Mungkin ia berpikir patung itu sekarang kalau diganti emas semua, maka berarti kekuasaan Babel akan kokoh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bentuknya tak disebutkan, namun mengingat tingginya, nampaknya berupa tugu obelisk yang menopang Dewa Marduk, yaitu dewa sesembahan bangsa Babel. Anda perhatikan pada ayat yang ke-14, Nebukadnezar mengatakan, mengapa engkau tidak menyembah akan dewaku, yang menunjuk akan patung itu. Fungsi daripada patung ini adalah sebagai alat pemersatu kerajaan melalui upacara ritual, yakni seluruh suku bangsa diminta untuk menyembah patung tatkala bunyi tabuh-tabuhan dilantunkan. Ayat yang keempat sampai yang ketujuh, perintah menyembah dikeluarkan. Kekuasaan Babel menghadapkan segala bangsa dua pilihan, sujud menyembah patung atau masuk ke dapur perapian. Seteru menuduh. Cara melontarkan tuduhannya memang licik sekali. Dibuat sebuah politik identitas. Anda baca nanti pada ayatnya dikatakan ini orang Yahudi yang sudah diberi jabatan dalam pemerintahan. Isu jabatan dimunculkan. Baru kemudian pencitraan diberikan nama, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, jadi citranya muncul orang Yahudi, ya dikasih jabatan, ya tapi sekarang melawan. Apa yang dituduhkan? Mereka telah tidak mengindahkan raja. Naskah aslinya tidak ada kata titah. Ya, kalau Anda membaca di Alkitab Terjemahan Baru ada kata titah raja yang betul tidak mengindahkan raja, pribadi raja itu sendiri. Tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas. Tuduhannya betul. Namun caranya untuk melontarkan tuduhan membuat sang raja panas hatinya. Maka raja memanggil mereka bertiga lalu menantang mereka. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Menunjukkan sang Nebukadnezar merasa dia punya kuasa atas nyawa daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini adalah jawaban yang luar biasa, bukan? Ya, menganggap raja tidak ada gunanya untuk dijawab. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-menyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini bicara tentang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan daripada tangan sang raja itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Iman berarti memandang Tuhan lebih daripada segala situasi. Iman berarti mengakui kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa Dewa Marduk pun kuasa sang raja. Iman berarti tetap percaya
walaupun sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan ia memiliki iman yang kokoh. Dan iman itu kemudian berbicara. Ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api, iman itu membuat mereka sanggup untuk menghadapi dapur api karena Tuhan hadir untuk melindungi mereka. Raja dikatakan melihat sosok ilahi melindungi mereka dari perapian itu. Maka terjadilah kemenangan atas iman mereka. Pengakuan iman keluar dari mulut raja bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, yang patut untuk disembah segala bangsa. Dan anak Tuhan yang setia mendapatkan upahnya. Mereka mendapatkan jabatan yang lebih baik, kepercayaan yang lebih besar. Pasal 4 dari kitab Daniel. Nebukadnezar direndahkan. Ayat pertama sampai yang ketiga berisi dekrit yang dibuat dalam berbagai bahasa untuk segala bangsa yang ditaklukkan Babel. Isinya adalah doa bagi kesejahteraan seluruh wilayah jajahan dan kebesaran perbuatan Allah yang Maha Tinggi. Walaupun dalam dekrit itu tak disebutkan nama Yahweh, namun kenyataan bahwa Daniel menulis dekrit ini di kitabnya menunjukkan yang dimaksud Nebukadnezar memang adalah Allah Israel, Allah Yahweh itu. Banyak penafsir berkata bahwa dekrit ini adalah pengantar dari ayat 4 sampai yang ke-37, yakni berarti sebuah respon setelah Nebukadnezar sembuh dari sakit gilanya. Apa yang terjadi? Ya, sehingga dekret itu dikeluarkan. Inilah ayat yang ke-4 sampai yang ke-37 ini. Raja bermimpi. Ya, bermimpi muncul pohon di tengah-tengah bumi yang tingginya sampai ke langit, penuh buah berlimpah menjadi naungan semua binatang. Lalu penjaga yang kudus dari langit turun dan berkata, "Tebanglah pohon itu. Namun biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, dan hidup bersama-sama binatang-binatang dengan makan rumput. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang sampai 7 masa. Ini terjadi supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu." Raja memerintahkan para ahli nujum menafsirkan maknanya, namun tak seorang pun sanggup. Lalu raja memanggil Daniel yang dinamainya Belsasar menurut nama dewanya, seorang yang dia percaya penuh roh dari para dewa yang kudus. Lalu Daniel menafsirkan mimpi itu. Pohon itu melambangkan Raja Nebukadnezar yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Namun Tuhan memutuskan menghalau raja dari antara manusia sehingga tinggal di antara binatang-binatang di padang. Bahkan makan rumput seperti lembu dan basah oleh embun sampai 7 tahun. Tunggul pohon itu berarti kerajaan Babel akan kembali kepada tangan Nebukadnezar setelah ia mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan dan bukan kekuasaan berasal dari kemampuannya sendiri. 12 bulan kemudian, sementara raja di istana berujar tentang kebesarannya, suara dari surga terdengar, dan raja pun berubah pikiran seketika. Lalu ia dihalau ke padang, makan rumput seperti lembu, basah oleh embun, rambutnya panjang seperti bulu raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah 7 tahun, Nebukadnezar dipulihkan. Dan inilah pernyataan dari Nebukadnezar. "Aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku." Ia dikatakan menengadah ke langit, sebuah gambaran ia berserah pada dan mengakui kekuasaan Tuhan, dan saat itu juga akal budinya kembali dikatakan. "Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku.
Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, dan aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya benar dan jalan-jalannya adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kalau Anda meninggikan diri di bawah orang-orang yang rendahan, sebenarnya tidak perlu. Karena tidak perlu Anda mengakui akan kehebatan Anda, bukan, kalau semuanya sudah terlihat dengan jelas. Namun kalau Anda mencoba meninggikan diri di hadapan orang yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa, namanya konyol. Raja Nebukadnezar konyol. Ia merasa demikian tinggi sehingga menantang akan raja di atas segala raja. Ia meminta Sadrak, Mesak, Abednego menyembah akan patung yang tidak ada kekuasaannya itu. Dan ia akhirnya mengakui bahwa Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang lebih tinggi daripada dewanya. Dan Daniel pasal yang keempat, ia bahkan melakukan hal yang lebih konyol lagi. Yang meninggikan diri, padahal berkali-kali Tuhan telah menyatakan bahwa Raja Nebukadnezar adalah alat atau hamba di tangan Tuhan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Tuhan. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar direndahkan. Saya ingin sekali lagi mengutipkan buat kita apa yang dikatakan oleh Daniel. Dikatakan yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Status tinggi atau rendah rupanya di tangan Tuhan. Tuhan sanggup meninggikan mereka yang rendah. Namun seketika juga Tuhan sanggup untuk merendahkan yang tinggi. Maka mari kita datang kepada Tuhan dan percayakan hidup kita di tangan-Nya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami di tangan-Mu, Engkau yang meninggikan, Engkau yang merendahkan. Percuma kami meninggikan diri di hadapan-Mu, karena sesungguhnya konyol dan sia-sia belaka. Kalau kami mendapatkan kesempatan, Engkau tinggikan. Ajar kami untuk memiliki hati yang rendah di hadapan Engkau, supaya dengan cara demikian kami boleh meninggikan Engkau yang telah memberikan kami anugerah-Mu di dalam kebaikan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.